Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku mau sharing ke teman-teman, lebih ke menunjukkan sih, kita bongkar toolbox aku ya. Ini toolbox aku. Toolbox aku ini warnanya Toolbox aku ini warnanya hijau. Jadi sebenarnya aku punya toolbox itu nggak cuma satu. Aku punya toolbox itu ada 3. Jadi satu warna hijau, duanya warna putih. Nah, duanya itu warna putih dan ada 3. Jadi tapi aku pilih yang hijau aja ya, karena ini yang kecil dan ini yang paling kemarin terbaru aku pakai. Jadi baru banget aku pakai karena aku mau ngerjain orto gitu. Jadi ya udah aku bongkar ini, apa aja ada isinya nanti aku jelasin ya. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya ada dalam Fakultas Kedokteran Gigi itu, kalian kalau mau punya toolbox itu hampir semua sih sebenarnya bawa toolbox. Fungsinya toolbox inilah meletakkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan saat mau praktikum di hari itu agar tidak tercecer gitu. Kalau kalian langsung masukin tas gitu, biasanya tercecer gitu, dan kadang ada benda-benda tajam kayak crown mask, kayak wax mask gitu tuh, gunting, itu benda-benda tajam gitu, takutnya nanti merusak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai toolbox, kalian lebih milih ada tas sendiri nih kecil gitu untuk kalian naruh barang-barang, itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih gitu. Nggak harus kok toolbox, ini hanya memudahkan aja gitu untuk meletakkan alat dan bahan itu gitu. Ini aku benar-benar, kita kayak on the spot banget, jadi apa adanya aja ya gitu. Nggak semua ada di sini, tapi ini apa yang ada. Oke, ini ada rubber ball. Ini namanya rubber ball. Rubber ball ini digunakan untuk mengaduk adonan. Adonan itu apa, bisa apa aja, bisa gipstone atau bisa alginat kayak gitu. Itu diaduk di sini. Cara diaduknya dengan menggunakan ini. Ini adalah namanya spatula plastik. Ukuran rubber ball itu ada banyak, jadi ini termasuk ukuran yang kecil ya. Bisa kalian beli ukuran yang lebih besar, tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalnya adonan kalian yang kalian gunakan itu banyak-banyak dan ini kurang besar, silahkan. Dan ini juga spatula, jadi spatulanya tuh ada yang plastik gini, ada juga yang kayak stainless steel gitu. Tapi aku belinya yang plastik ini, dan ini digunakan untuk mengaduk adonan gitu. Ini ya, aku keluarin. Kemudian ada ini namanya sendok cetak. Sendok cetak ini digunakan untuk menyetak rahang. Ini digunakan untuk menyetak rahang bawah gitu. Beda sendok cetak yang kita gunakan untuk menyetak orang-orang atau individu yang memiliki gigi yang lengkap dengan orang-orang individu yang giginya hilang banyak semua atau disebut sebagai edentulus ya. Itu beda. Ini untuk yang punya gigi karena dia memiliki ketinggian di sini. Ini untuk rahang bawah. Sebenarnya saat begitu kalian beli satu, itu satu paket langsung dikasih rahang atas dan rahang bawah. Tapi ini aku punyanya baru yang ada di sini rahang bawah aja. Berarti mungkin di toolbox lain pasangannya ya gitu. Gitu teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk kalian mencetak. Jadi tadi alginat kalian aduk dengan air di rubber ball tadi. Adonannya kalian taruh di sini, kemudian masukkan ke dalam mulut pasien, kemudian untuk cetak seperti itu. Ini dia. Ini adalah kawat. Ini belum aku buka. Kelihatan nggak ya? Sini ya. Ini kawat. Kawat ini digunakan untuk orto. Orto itu fungsinya untuk membuat alat aktif atau spring atau adam clamor, labial bow, itu gunanya untuk alat, untuk dibuat dari kawat. Seperti ini ya contohnya. Ini alat orto lepasan. Fokus nggak ya ini? Ini kawat. Nah, itulah digunakan kawat itu gitu. Dan diameter kawatnya beda-beda. Ada 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Butuhnya berapa? Ini kawatnya ya, belum aku buka. Oke, ini adalah ini sisa malam luar biasa, Sutra. Ini sisa malam ya. Malam ini nanti dilelehkan di atas bunsen. Ini isinya spiritus. Ini kalian buka, kemudian kalian bakar, ini dilelehkan gitu. Kemudian kalian bentuklah dia seperti apa yang kalian inginkan. Biasanya ini paling dipakai itu, paling aku inget ya, itu
prostodontia. Prostodontia itu adalah gigi tiruan. Jadi departemen yang ilmu yang mempelajari tentang gigi tiruan. Ini untuk membuat gusinya gingivanya itu kita bentuk dia dengan menggunakan malam ini dan sama crown mesh kayak gitu. Ini namanya bus-bus. Ini jujur aku baru tahu loh ini tuh namanya bus-bus di saat aku FKG. Ini putus ya, jadi ini sebenarnya ada tutupnya, ditutup terus gini. Ini tuh kayak korek ya menurut aku. Gitu. Ini juga bisa untuk nyalain tadi si bunsennya itu dinyalain gitu. Gitu. Ini apa nih? Oh ini. Inilah. Ini ya, ini adalah salah satu contoh hasil aku. Oh udah lama banget. Ini adalah GTSL, gigi tiruan sebagian lepasan. Ini namanya crown mesh. Ini namanya crown mesh ya teman-teman. Ini aku ada dua. Ini beda, kelihatannya mirip sama tapi ini tuh sebenarnya beda tergantung mereknya. Kalau misalnya harganya makin mahal dan mereknya bagus, jelas dia crown meshnya akan lebih bagus. Crown meshnya akan lebih tajam, crown meshnya akan lebih panjang, sehingga dalam pembentukan detail carving malamnya, membentuk malamnya akan lebih detail gitu, karena dia semakin tipis permukaannya, kalau misalnya ya ada harga ada barang lah gitu. Apalagi nih, oh nih sisanya udah mau selesai kok, ini dikit ya ternyata isinya luar biasa. Ini adalah pertang-tangan ya. Ini banyak nih. Ini tang. Ini berapa nih? 2, 4, 6. Iya, aku punya 6 tang. Ini fungsinya adalah membentuk kawat yang begini tadi ini menjadi bentuknya seperti ini. Ini tuh dibentuk dengan menggunakan tang ini. Kita sendiri harus bisa bentuk. Ini ada saksi ketidakjadian ya ini. Ini hasil aku. Ini mau bentuk labial arc, mau bentuk labial bow dengan menggunakan gitu. Ini. Dengan menggunakan ini tang ini. Ini tang pipih. Kelihatan ya teman-teman? Udah fokus ya. Nih. Ini tang pipih. Lihat ya. Oke. Tang bulat. Tang setengah bulat. Ini tang pipih yang pendek, kok tadi yang panjang ya? Mana sih? Ini tadi tuh. Beda ya? Sama-sama pipih, cuman ini pendek. Tang 3 jari. Oke. Ini adalah crown mesh, bukan wax mesh. Ini wax mesh. Inilah tang potong. Biasa tang potong ini digunakan untuk ya itu tadi memotong kawat ini juga untuk menjadi panjangnya sebesar sepanjang apa yang kita inginkan gitu. Kemudian ada ini. Apa ini? Ini alatnya sebenarnya aslinya itu nggak ada ini. Ini tuh udah dipasang gips. Ini udah dipasang gips. Sebenarnya ini hilang. Kalau alatnya aja tuh namanya okludator. Jadi ya fungsinya adalah untuk mengecek oklusi rahang, untuk mengecek oklusi gigi-gigi. Jadi biasanya nanti misalnya ini kita buat, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita cek dia harus bisa oklusi giginya. Gitu sih teman-teman, sebenarnya mungkin teman-teman kita coba bengkoin kawatnya ya dengan menggunakan tang tadi. Jadi ini kawatnya ya, kita coba aja ya. Aku inget banget dulu waktu praktikum ya, waktu pertama kali perkenalan dengan perduniaan ortodonsia ini, kita kan disuruh bengkokin kawat, membentuk kawat, dan nggak sekali jadi gitu.
pasti kita ulang-ulang, dan kalaupun kita udah ulang nih, kemudian kita bawa ke dosen pembimbing kita, ke dokternya, kemudian diperiksa, kalau misalnya masih ada yang kurang, nggak di ACC, kita harus balik lagi dan kita buat lagi. Dan rasanya tuh sakit banget, terutama di telunjuk ini dan di ini ya, jempol ini sakit banget. Aku inget banget, aku sama teman-temanku tuh kadang kita tuh sampai sebelum sarung tangan kita tuh kasih Hansaplast, kita lilitin di sini, supaya pada saat kita membengkokkan kawat itu tidak terlalu terasa sakit, karena sakit sekali gitu. Karena mungkin nggak terbiasa juga ya, kalau misalnya udah terbiasa sih sakit, tapi tetap ya bisa ditahan lah gitu. Waktu awal-awal tuh memang misalnya ini deh, ini kan tang contohnya ya, mari kita coba taruh aja di sini. Jadi ini awalnya gini ya, kita bengkokin nih tanpa sarung tangan ya, jadi otomatis sakit ya. Tinggal ditekan aja. Jadi kayak gini. Semua sama, alat-alatnya tuh bisa pakai sama. Pokoknya gunakan tang ini untuk membentuk alat apa yang kita mau, spring kah, labial arc kah, Adam Clammer kah, itu bentuk dengan tang-tang ini gitu. Jadi ya memang harus kuat, dan semakin besar diameter kawatnya akan membuat pelekukan kawatnya akan sakit gitu sebenarnya. Bengkok ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk mempermudah juga, misalnya besok aku tahu nih aku bakalan orto gitu, aku ya nonton YouTube tentang tutorial gimana caranya supaya membuat Adam Clammer, membuat labial arc, membuat spring, lingual arc. Dilihat dulu lah, intinya sebelum besok praktikum sebaiknya belajar dulu sebelumnya. Kalau bisa memiliki alat dan bahannya, latihan dulu di rumah atau di kos ya, latihan aja gitu untuk mempercepat, menyingkat waktu saat di kampus ya, bisa biar kita bisa langsung kerjakan. Karena kalaupun kita udah selesai pun belum tentu di ACC gitu, ada kurang, ada ini kan kita harus balik dan ngulang lagi gitu. Kalau misalnya kita bisa perbaiki tanpa mengulang ya bagus. Kalau misalnya kita wah ini terlalu bengkok-bengkok untuk saya perbaiki lagi, jadi nggak lagi mulus, kita mau ulang kan itu butuh waktu ya, lebih efektif dan efisien kalau misalnya kita persiapkan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin udah habis sih, udah selesai, ini udah kosong ya. Ini udah kosong kan? Yes, udah kosong, kotor, maaf ya gitu. Jadi gitu aja sih teman-teman mungkin untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Dukung video ini ya teman-teman, tolong subscribe, like, share, dan komen video ini. Kalianlah semangat aku untuk membuat next video terus ya. Terima kasih sebelumnya. See you on the next video and God bless you.